menjelaskan mengenai konsep strategi pembelajaran kognitif. Jadi strategi pembelajaran kognitif adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan keterampilan mental siswa, termasuk bagaimana mereka menyerap, memproses, dan mengingat informasi. Strategi ini mencakup teknik-teknik seperti pengorganisasian informasi, penggunaan analogi dan peta konsep yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih dalam. Konsep ini didasari oleh asumsi bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa berperan sebagai pengolah informasi. Teori kognitif dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Jan Piaget yang menekankan pada peran konstruktivisme dan Lev Vygotsky yang memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal. Menurut Piaget, siswa membangun pengetahuannya melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Kedua teori ini menjadi landasan bagi strategi pembelajaran kognitif yang mengedepankan peran aktif siswa. Dalam implementasinya, strategi pembelajaran kognitif melibatkan penggunaan berbagai alat bantu seperti diagram, grafik, dan peta konsep yang membantu siswa mengorganisasikan informasi dengan lebih baik. Teknik ini memungkinkan siswa untuk membuat hubungan antara konsep-konsep yang berbeda sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam. Ini menjadi sangat penting terutama dalam mata pelajaran yang memerlukan pemahaman konseptual seperti matematika dan sains. Penggunaan strategi kognitif di kelas juga mendorong siswa untuk berpikir secara reflektif. Mereka diajarkan tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga merenungkan cara mereka belajar, mengevaluasi efektivitas strategi belajar mereka, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Ini merupakan salah satu ciri utama dari pembelajaran berbasis kognitif yang menekankan pada pengembangan kemampuan metakognitif siswa. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, strategi pembelajaran kognitif telah diadopsi dalam berbagai bentuk, mulai dari penerapan metode diskusi hingga penggunaan teknologi digital sebagai alat bantu belajar. Semua ini bertujuan untuk membantu siswa memaksimalkan potensi kognitif mereka dan meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Mungkin itu yang saya jelaskan mengenai konsep strategi pembelajaran kognitif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Andi Atira yang dimana pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang efektivitas strategi pembelajaran kognitif dalam membantu siswa yang memiliki keterbatasan waktu untuk belajar secara mendalam? Jadi, strategi pembelajaran kognitif efektif dalam membantu siswa yang memiliki keterbatasan waktu dalam belajar. Jadi, yaitu fokusnya pada pemahaman, pengolahan informasi, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Adapun beberapa strategi, yang pertama yaitu pengoptimalan waktu dengan teknik seperti peta konsep, pengulangan dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil. Siswa dapat mempelajari inti materi dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua yaitu pemahaman lebih mendalam, yang dimana strategi kognitif menekankan pada hubungan antar konsep dan pemahaman yang lebih mendalam daripada sekitar menghafal. Jadi ini dalam waktu terbatas karena fokus pada pemahaman esensial. Yang ketiga yaitu metakognisi. Siswa diajarkan untuk menyadari bagaimana mereka belajar dan berpikir sehingga mereka bisa menilai kemajuan mereka dan menyesuaikan metode belajar yang lebih efektif dengan waktu yang terbatas atau waktu yang singkat. Yang terakhir yaitu efektivitas dalam transfer pengetahuan, karena siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, mereka lebih mudah mentransfer ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam situasi lain sehingga meminimalkan kebutuhan untuk mempelajari ulang materi yang telah diberikan. Dengan keterbatasan waktu, secara kognitif dapat membantu siswa untuk belajar secara efisien tanpa kehilangan kualitas pemahaman. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.